Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malam kemarin kita membahas tentang masalah sabar, maka pada malam ini kita akan membahas tentang syukur. Karena para ulama mengatakan sabar dan syukur itu bagi orang yang beriman adalah dua sayapnya untuk terbang ke surga. Seseorang yang memiliki sabar berarti dia seperti burung yang memiliki sebelah sayap untuk terbang. Lalu ketika dia memiliki syukur, maka dia memiliki sayap yang sempurna sebelahnya lagi, sehingga dia bisa terbang dengan tinggi dan mudah. Maka seorang mukmin yang ingin terbang ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridho dan dia pun ridho, mengetuk pintu surga, mendengar ucapan selamat-selamat dari para malaikat penghuni surga, maka untuk sampai ke tempat-tempat yang tinggi itu, dia membutuhkan sayap yang sempurna. Dan sayap itu adalah sabar dan syukur. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan sekali keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Keadaannya semuanya adalah baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan satu nikmat, dia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan, maka dia bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Inilah salah satu hadis Nabi SAW yang menggabungkan dua sayap orang yang beriman, yaitu syukur dan sabar. Sehingga dengan syukur dan sabar ini, seorang mukmin keadaannya selalu dalam kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malam kemarin kita membahas tentang hakikat dari kesabaran, bagaimana cara untuk bisa bersabar. Coba kita renungkan malam ini tentang syukur. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa syukur itu adalah kebaikan? Seberapa dahsyatnya syukur itu bagi orang yang beriman? Simaklah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ketika Allah berjanji kepada kita, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah menegaskan kepada kita untuk menambah nikmat dalam kehidupan kita, ternyata bukan dengan cara berkeluh kesah, tetapi dengan bersyukur. Ketika kita mendapatkan satu kebaikan walaupun kecil, rezeki yang sedikit, pasangan yang pas-pasan, kehidupan yang tidak terlalu berlimpah, fisik yang mungkin tidak seperti orang lain, tetapi kita menerima nikmat pemberian Allah itu dengan senyum di dalam hati, dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini, maka Allah berjanji, "La azidannakum." Pasti akan aku tambahkan untuk kalian nikmatku. Jemputlah nikmat-nikmat yang lebih besar dalam kehidupan kita dengan syukur. Makin besar rasa syukur kita kepada Allah, makin besar pula nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi kalau ingin nikmat bertambah, tambah syukur. Bagaimana cara menambah syukur, Ustadz? Tambah kualitas syukur kita dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah.
Kalau biasanya kita melakukan ibadah yang wajib, tambah dengan ibadah yang sunnah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Daud alaihissalam adalah hamba yang paling pandai dalam bersyukur. Nabi Daud adalah contoh hamba Allah yang paling pandai dalam bersyukur. Apa bentuk syukur Nabi Daud kepada Allah sehingga Allah memuji syukurnya? Nabi Daud terkenal dengan puasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan Nabi Daud terkenal dengan tahajudnya, di mana beliau membagi malam beliau menjadi 3 bagian, tidur, bangun, kemudian tidur, lalu setelah itu melaksanakan sholat subuh. Sebaik-baik ibadah sunnah yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah adalah yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Itulah kualitas syukurnya Nabi Daud. Beliau melakukan ibadah-ibadah sunnah sesering mungkin dengan berpuasa selang-seling, dengan tahajud di antara 2 waktu tidurnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan dengan syukurnya Nabi Daud, menambahkan untuk Nabi Daud nikmat-nikmat yang sangat besar. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam adalah Allah anugerahkan untuknya anak yang solih yang kelak menjadi nabi juga, yang bernama Sulaiman alaihissalam. Atau renungkanlah ekspresi syukurnya Rasulullah SAW. Ketika suatu malam Bilal bertanya kepada baginda ketika melihat baginda Nabi sedang melakukan ibadah yang sangat panjang, sujud yang sangat lama, berdiri yang sangat lama, sampai kaki beliau bengkak, sampai air mata beliau membasahi seluruh janggutnya yang mulia. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berjanji akan mengampuni semua dosamu dan menjamin engkau masuk ke dalam surganya? Lalu kenapa engkau melakukan ibadah seberat ini?" Nabi menatap ke wajah Bilal dengan tersenyum dan mengatakan, "Wahai Bilal, tidakkah pantas jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Artinya, bukankah semua nikmat itu adalah istimewa sehingga aku layak bersyukur dengan cara yang istimewa? Maka ibadah-ibadah Nabi yang luar biasa itu adalah bentuk syukur beliau terhadap nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga Allah tambahkan lagi nikmat untuk beliau, "Inna a'tainakal kautsar." Teman-teman yang dimuliakan Allah, yuk kita terbang menemui Rob kita, mengetuk pintu-pintu surga dengan 2 sayap kita, sabar dan syukur. Belajarlah sabar yang indah, sabran jamila, dan syukur yang terbaik seperti syukurnya Nabi Daud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.